Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Hari Minggu biasa ke-29, 22 Oktober 2023. Bacaan Injil diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelumnya, 3 minggu berturut-turut kita sudah membaca dan mendalami 3 perumpamaan Yesus yang dianggap oleh orang-orang Farisi sebagai serangan terhadap otoritas mereka dan mereka merasa direndahkan di hadapan orang banyak. Dalam bacaan minggu ini, kelompok Farisi akan melakukan serangan balasan. Mereka merancang sebuah jebakan Batman dalam bentuk pertanyaan untuk menjerat Yesus. Dalam pelaksanaannya, kelompok Farisi ini bekerja bersama dengan kelompok Herodian. Sebenarnya kedua faksi ini saling bertentangan dan bermusuhan. Namun, kini mereka bersatu karena status quo mereka terancam oleh kehadiran Yesus, baik lewat pengajaran maupun karya Yesus yang penuh kuasa. Pertanyaan mereka bersifat politis, yakni pertanyaan mengenai kewajiban membayar pajak sensus kepada kaisar. Diperbolehkan atau tidak? Pertanyaan yang sederhana, tetapi jawaban atas pertanyaan tersebut sungguh akan mendiskreditkan Yesus. Yesus tahu akan konsekuensi dari jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, dia menyebut mereka munafik. Jika Yesus menjawab, "Ya, boleh," maka kaum pejuang Zelot dan kelompok Yahudi anti-Romawi yang selama ini berharap bahwa Yesus akan menjadi pemimpin militer mesianis mereka akan berbalik melawan dia. Sebaliknya, jika Yesus menjawab tidak boleh, dia beresiko ditangkap karena menghasut pemberontakan melawan Roma. Inilah cara licik dari kelompok Farisi dan Saduki untuk menyingkirkan lawan-lawan politik mereka. Maka Yesus menjawab dengan bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Karena mereka pasti akan menjawab gambar kaisarlah yang tercetak di atas koin tersebut. Dan pada sisi melingkarnya tertulis Tiberius Caesar Augustus, putra ilahi Augustus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan apa yang ingin Yesus sampaikan dengan pertanyaan tersebut. Pertama, Yesus ingin mengingatkan mereka, orang Yahudi saat itu, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26-27. Koin itu mungkin bergambar kaisar, tetapi Anda dan saya memiliki gambar Allah. Kita bagaikan sebuah koin yang sangat berharga bagi Allah. Jika kaisar layak menerima segala sesuatu yang memiliki gambar kaisar, maka Allah berhak memiliki segala sesuatu yang memiliki gambar Allah,
yakni Anda dan saya. Kaisar mungkin mendapatkan beberapa koin dari kita, namun Allah meminta kita untuk memberikan diri kita sepenuhnya kepadanya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kedua, Yesus berbicara mengenai El Shaddai, Almighty God, atau kedaulatan Allah. Hanya Allah Sang Pencipta yang layak dan pantas disembah, bukan kaisar. Namun dalam kisah pengadilan Yesus, para imam-imam kepala berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Yohanes 19 ayat 15c. Jelas, ini suatu bukti penghujatan besar dan kemunafikan atas doa Shema yang sering mereka lantunkan setiap pagi dan malam. Saudari-saudara terkasih, Yesus menghendaki agar kita tidak terjebak dalam kehidupan duniawi semata, yaitu kehidupan dan urusan kita sehari-hari dalam bernegara dan bermasyarakat. Tetapi kita juga harus sadar siapa diri kita sebenarnya, dan kepada siapa kita harus memberikan pertanggungjawaban. Asal dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ingatlah, segala sesuatu adalah milik Allah. Jangan terlalu terjerat pada hal-hal sementara di dunia ini. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal kekal yang sedang Tuhan lakukan. Dimuliakanlah Allah dan Bapa Tuhan kita selama-lamanya. Amin.